Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Ada dibuka masker tapi tidak terlalu aneh jelas orang. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memulai pengajian kita melalui kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah salah satu kitab wajib yang harus dipelajari oleh setiap santri, karena kitab Ta'limul Muta'allim ini sudah ditulis ratusan tahun yang lalu dan sudah terbukti mampu menghasilkan ratusan, mungkin bahkan ribuan ulama. Jadi banyak ulama lahir karena mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim dan mengamalkan isinya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mempelajari dan berniat untuk mengamalkannya, insya Allah kita akan termasuk juga menjadi ulama. Kitab Ta'limul Muta'allim ini dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, namanya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Itu ya sekitar ratusan tahun yang lalu. Ada yang memperkirakan di abad ke-13 Masehi. Ya, ada berbagai macam pendapat. Cuma ada yang mengatakan bahwa beliau itu lahir sekitar abad 14, abad ke-13 Masehi di kota, di daerah namanya Zarnuj. Kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim ini kitab yang digunakan di dunia, hampir di seluruh dunia Islam, bukan cuma di Indonesia. Di daerah-daerah Arab, di dunia Islam juga mengenal kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kitab apa yang kamu pegang itu kitab-kitab yang dipelajari di sini, itu semuanya itu kitab-kitab yang berstandar internasional, bukan kitab-kitab yang hanya dipakai di Indonesia atau di Makassar, tapi dipakai di seluruh dunia Islam. Seperti kitab Ta'limul Muta'allim itu dipakai di kitab Riyadhus Shalihin, itu dipakai di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Makassar. Jadi pelajaranmu itu pelajaran yang sudah bertaraf internasional kitabnya. Ya, Ta'limul Muta'allim juga ini. Kitab Ta'limul Muta'allim ini membahas tentang bagaimana caranya orang belajar. Bagaimana caranya orang belajar, buku petunjuknya bagi santri, bagi orang yang menuntut ilmu, bagaimana caranya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu juga itu ada ilmunya. Menuntut ilmu juga ada ilmunya. Tidak sembarangan orang belajar. Asal membaca buku, asal ikut sama siapa, itu belum tentu disebut, belum tentu benar caranya belajar. Harus ada tata caranya orang mau belajar, tidak asal belajar. Ada ilmunya orang berilmu, ilmunya cara menuntut ilmu. Ilmunya cara menuntut ilmu, itulah yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji ini melalui kitabnya Ta'limul Muta'allim. Sebelum kita memulai, sebelum kita membahas isinya, membahas materi-materi apa yang dipelajari dalamnya, kita membaca dulu mukadimahnya. Saya
tidak memegang kitabnya ya, karena kemampuan saya terbatas, makanya saya dituliskan, bukan kitabnya yang saya baca, yang saya tuliskan supaya saya bisa baca tulisannya, karena kalau ukuran kitabnya saya tidak bisa baca, saya tuliskan dulu. Jadi kalau kalian lihat ya tulisannya di sini agak besar supaya saya bisa baca. Kita baca yang pertama, mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti kitab-kitab yang lain maupun mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran, itu segala sesuatu itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Biasa diartikan seperti itu. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Sebenarnya secara terjemahannya sama antara Rahman dengan Rahim, sama-sama kasih sayang. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang, Ar-Rahim juga itu kasih sayang. Ya, cuma ada bedanya. Ulama kemudian memberikan penjelasan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ada yang mengatakan Ar-Rahman itu sifat kasih sayangnya Allah yang mencakup kepada seluruh makhluk. Bukan cuma orang Islam, bukan cuma manusia, tapi seluruh makhluk merasakan kasih sayangnya Allah. Baik itu hewan, tumbuhan, atau apapun itu, orang muslim, orang mukmin, orang beriman, orang bukan beriman, itu semuanya merasakan namanya rahmatnya Allah. Itu namanya Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayangnya Allah yang hanya dirasakan oleh orang yang beriman, terutama nanti dirasakan di akhirat. Jadi kalau Ar-Rahman itu seluruh makhluk, Ar-Rahim itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Surga itu Ar-Rahimnya Tuhan itu. Orang Islam, orang beriman itu semuanya hanya merasakan Ar-Rahim itu hanya dirasakan oleh orang yang beriman, orang Islam. Sedangkan kalau Ar-Rahman itu semua makhluk merasakannya. Jadi kata Rahman, Ar-Rahim sebenarnya satu akar kata dari kata Ra, huruf Ra, Ha dan Mim. Rahman, Rahimah. Jadi ada Rahim, ada Rahman. Sama-sama secara bahasa sama akar katanya, sama sumber katanya, asal katanya, cuma ulama kemudian memberikan penjelasan perbedaan antara kata Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita diminta untuk memulai segala sesuatu itu dimulai dengan Bismillah. Apapun yang kita kerjakan kita mulai dengan Bismillah. Itu salah satu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, dan juga mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan Bismillah, surah Al-Fatihah. Kemudian Alhamdulillah, pengarang menjelaskan memulai dengan Alhamdulillah. Sebagaimana juga Bismillah, kita juga diminta untuk memulai sesuatu yang baik dengan lafaz Alhamdulillah. Apa artinya Alhamdulillah? Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Segala pujian hanya kepada Allah. Alladzi yang faddala ala bani Adam. Alladzi yang faddala memberi keutamaan atau mengutamakan. Faddala memberi keutamaan atau mengutamakan. Allah yang segala puji bagi Allah yang memberikan keutamaan. Alhamdulillahilladzi faddala, segala puji bagi Allah, alladzi yang faddala memberikan keutamaan ala atas
ala atas Bani Adam. Atas Bani Adam. Apa itu Bani Adam? Anak keturunan Adam. Maksudnya siapa? Manusia. Bani Adam, Bani artinya anak keturunan, Bani anak keturunan Adam, Nabi Adam. Jadi Allah memberikan keutamaan kepada anak keturunannya Bani Adam, anak keturunan Adam. Siapa itu? Manusia. Jadi kalau kita artikan, segala puji bagi Allah yang memberikan keutamaan kepada manusia. Gitu maksudnya. Allah memberikan keutamaan kepada manusia. Keutamaan apa? Dengan apa Allah memberikan keutamaan? Bil ilmi, dengan ilmu. Wal amali, dan amal. Dengan ilmu dan amal, Allah memberikan keutamaan kepada manusia itu dengan ilmu dan amal. Ala atas jami'il alam, ala jami'il alam, jami' seluruh, al-alam seluruh alam, seluruh alam. Apa itu alam? Ya, ulama memberikan penjelasan alam itu masiwallah, segala yang bukan Allah. Siapa itu seluruh bukan Allah? Ya semua ini. Sejadah, masjid, kertas, buku, jin, malaikat, manusia, binatang, semuanya itu adalah alam. Kalau kita merujuk kepada pengertian bahwa alam itu adalah segala sesuatu yang bukan Allah. Masih Allah. Itu salah satu penjelasannya ulama kita. Jadi alam itu segala sesuatu, segala bukan Allah. Itu adalah alam. Namun ada juga ulama yang memberikan penjelasan bahwa alam itu segala yang hidup. Segala yang hidup itu yang disebut alam. Seperti alam jin, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan hidup, alam binatang, alam hewan, ya. Itu alam. Ulama juga tidak memberikan penjelasan, tidak kalau kita merujuk ke pengertian yang kedua ini, yaitu yang mengatakan bahwa alam itu segala yang hidup, maka batu bukan alam. Batu bukan alam karena tidak ada alam batu, tidak ada. Yang ada alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan. Itu kalau kita memahami alam itu sebagaimana yang dijelaskan bahwa alam itu adalah segala yang hidup. Kalau kita memakai pendapat yang itu, tapi kalau kita memakai pendapat yang pertama tadi, bahwa alam itu adalah masiwallah, apa yang bukan Allah. Artinya batu juga termasuk alam. Jadi tergantung kita pakai yang mana. Ya, yang mana kita pakai. Kalau yang pertama masiwallah, maka batu termasuk alam. Kertas termasuk alam. Cermin termasuk alam. Udara termasuk alam. Semua, neraka alam. Surga alam. Karena pengertiannya alam itu segala yang bukan Allah. Kalau kita pakai pendapat yang pertama, kalau pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa alam itu segala yang hidup. Segala yang hidup, jadi alam itu hanya tumbuh-tumbuhan, hewan, malaikat, jin, itu semua alam. Ya. Jadi saya kembali ke sini. Jadi alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang memberikan keutamaan kepada manusia dengan ilmu dan amal.
terhadap seluruh alam. Jadi kita ini Allah memberikan keutamaan kepada kita semua ini manusia. Kalau bahasanya mungkin kita ini lebih mulia, lebih utama dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Apa yang membuat kita lebih utama dibandingkan makhluk-makhluk yang lain? Apa yang membuat kita utama dengan monyet? Manusia lebih utama dibandingkan monyet. Manusia lebih utama dibandingkan air. Manusia lebih utama dibandingkan anjing. Manusia lebih utama dibandingkan jin. Manusia lebih utama dibandingkan sapi. Apa yang membuat itu? Yang membuat kita lebih utama dibandingkan mereka semua tadi itu yang saya sebutkan, itu karena kita memiliki ilmu. Kita memiliki ilmu, bukan hanya ilmu dan amal. Artinya apa? Bisa dipahami bahwa kalau ada manusia tidak ada ilmunya dan tidak mengamalkan ilmunya, itu sebenarnya tidak mulia dibandingkan monyet. Apanya manusia mulia, lebih utama dibandingkan monyet? Kalau tidak ilmunya. Monyet makan, manusia juga makan. Monyet berpasangan atau monyet berhubungan dengan lawan jenisnya. Manusia juga seperti itu. Ya, monyet buang air besar, monyet kencing, monyet apa lagi? Banyak lagi, ya. Semuanya itu sama dengan kita ini. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan dia tidak berilmu dan kita berilmu. Artinya kalau ada manusia tidak mau mencari ilmu, jadi sebenarnya tidak jauh beda dengan anjing, dengan sapi, dengan monyet. Ya. Jadi kita ini harus cari ilmu. Ya, jadi yang membedakan kita, coba renung-renungkan apa kira-kira bedanya kita dengan monyet. Kenapa kita bikin rumah? Kenapa kita berpakaian? Kenapa kita sekolah? Kenapa kita makan makanan yang sehat? Kenapa kita tidur di kasur? Itu semuanya karena ilmu. Ilmu lah yang mengarahkan kita semua seperti itu. Jadi yang membuat kita berbeda dengan makhluk yang lain, terutama makhluk yang mirip dengan manusia. Yang mirip dengan manusia itu hewan. Makhluk yang paling mirip dengan manusia itu hewan. Ya. Kalau tumbuhan tidak seperti kita, ya, tidak tidak cari makan, tidak beda dengan hewan sama dengan mirip sekali dengan kita. Coba renungkan, bayangkan ada monyet jadi kamu, coba bagaimana itu monyet? Ya, makan, buang air besar, baik kecil, cari pasangan, ya. Ya, sama dengan kita. Yang membuatnya berbeda adalah ilmu. Kita tahu bahwa ada namanya karbohidrat, ada protein, ada minuman teh, ada kopi, ada air biasa, ada es, ada air panas. Itu yang membuat itu berbeda semua itu karena manusia memiliki ilmu. Sedikit atau banyak, itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain, makhluk hidup yang lain, yaitu adanya ilmu. Jadi artinya apa? Semakin sedikit ilmu kita, maka semakin mirip kita dengan binatang. Makanya kita disuruh untuk menuntut ilmu. Allah memberikan keutamaan kita kepada kita manusia ini karena Allah memberikan kepada kita keinginan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Artinya syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, rasa ingin tahu kita untuk mencari ilmu. Coba lihat itu anak kecil yang masih kecil tuh umur 2 tahun, 3 tahun itu rasa ingin tahunya, rasa ilmu itu sangat tinggi. Ya, kebetulan di rumah saya ada anak kecil, itu rasa ingin tahunya, rasa ingin mengetahui ilmu itu sangat tinggi. Ya bertanya apa ini, apa itu mungkin apa. Sangat tinggi rasa ingin tahunya, rasa ingin mencari ilmu.
Ya, berjalan usia semakin lama semakin menurun itu rasa ingin tahu. Makanya usia-usia yang paling bagus untuk menuntut ilmu itu usia-usia muda. Ya, karena kalau usia tua langit yang mana cari uang, bukan cari ilmu. Bukan mencari ilmu, tapi mencari uang. Nah, makanya kalian jangan dulu cari uang, cari ilmu dulu. Ya, karena masa-masa terbaik untuk mencari ilmu itu adalah masa muda. Karena rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ya, cuma kadang ada orang tua yang menghalangi rasa ingin tahunya anaknya. Anaknya bertanya, apa ini, dia jawab, sembarang tong kamu tahu itu. Nah, ini orang tua yang sebenarnya tidak tepat karena dia menghalangi anaknya untuk mencari ilmu. Jadi kalau tinggi rasa ingin tahumu itu alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada rasa ingin tahumu itu alhamdulillah itu. Jadi kalau masih ada semangat untuk ingin tahu, rasa ingin tahu itu syukur itu. Gunakan itu, pakai untuk mencari ilmu. Karena kalau sudah tidak ada itu, nah itu bisa menyebabkan kita semakin lama semakin mirip kita dengan hewan. Ya, mirip kita dengan hewan. Yang dicari hanya makan. Ya, yang dicari hanya makan. Seperti kalau di sekolah lebih bersemangat kalau waktunya keluar main. Kalau keluar main semangat sekali. Tapi kalau waktu belajar langsung mengantuk. Nah, ini sebenarnya ya kurang nih rasa ingin tahunya. Sudah tidak lebih utama lagi dibandingkan hewan. Kalau jam 10 dulu waktu masih jam 10 keluar main, wah semangat sekali ingin belajar. Pergi sampai tidak pernah lupa bawa uang bokong, uang belanja pergi sekolah. Tapi kalau buku sering lupa. Itu bukti bahwa dia lebih utama mencari makan dibandingkan cari ilmu. Ya, dia bukan talibul ilmi, talibul ta'am. Ya, bukan pencari ilmu, bukan tulabul ilmi, tapi tulabul ta'am. Bukan mencari ilmu, tapi mencari makan, bukan makan. Ya, bukan berarti tidak boleh, Cuma harus porsinya lebih banyak kita mencari ilmu, lebih bersemangat kita mencari ilmu dibandingkan mencari makan, mencari uang. Ya. Jadi sangat disayangkan anak-anak yang seharusnya sibuk belajar, tapi justru dia lebih sibuk cari uang. Ya mungkin dia orang tuanya mungkin bilang tidak ada kurasa manfaat di sekolah. Kenapa? Karena dia mikir manfaat itu hanya dengan uang, bukan ilmu. Padahal ilmu lah yang harus kita cari. Kita ini adalah talibul ilmi, ya, tulab, pencari ilmu, tulabul ilmi. Oke. Ini baru mukadimahnya kita baca. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan, memberikan keutamaan kepada manusia dengan ilmu dan amal. Ya, bukan hanya tahu, bukan hanya berilmu, tapi juga mengamalkan apa yang dia ketahui. Saya teringat dulu Ustaz Ki Haji Sanusi Baco waktu ceramah di sini, kalau tidak salah acara Maulid, beliau mengatakan bahwa salah satu masalah terbesar manusia itu ketika dia tidak mampu melaksanakan apa yang dia ketahui, tidak mampu mengamalkan ilmunya. Itu masalah terbesar manusia. Dia tahu bahwa sekolah, bahwa belajar itu penting, lebih penting dibandingkan main game, tetapi ternyata dia lebih dahulukan gamenya dibandingkan belajarnya. Kalau main game segar sekali kalau main game, sampai berjam-jam main game. Tapi kalau belajar tidak segar, ngantuk, ya, tidak semangat. Langsung dikeluhkan, sekarang karena belajar online dikit, artinya tidak serius dikit belajar. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan apa yang dia ketahui. Orang yang tidak mampu mengamalkan ilmunya, itu salah satu masalah terbesar manusia itu ketika dia tidak mampu lagi mengamalkan, tidak mampu melaksanakan apa yang dia ketahui.
Dia tahu bahwa belajar itu penting. Dia tahu bahwa membaca buku itu lebih penting dibandingkan main game, nonton YouTube. Tapi ternyata tidak mampu dia laksanakan itu. Itu masalah terbesar bagi kita itu. Masalah terbesar bagi kita. Jadi harus kita mampu mencari ilmu dan mampu mengamalkannya. Sebelum mengamalkan harus cari ilmunya dulu. Ya, cari dulu ilmunya baru kemudian amalkan. Karena kalau beramal tanpa ilmu itu juga sia-sia juga itu. Ya, beramal tanpa ilmu itu juga sia-sia. Ya, harus ada ilmunya, lalu kemudian mengamalkannya. Ya selanjutnya, wassalatu wassalamu dan salawat, wassalatu dan salawat, wassalam dan selamat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Jadi kita ini selalu diminta ketika memulai sesuatu, memulainya dengan Bismillah, Alhamdulillah, dan salawat. Itu tiga yang selalu kita jangan lupa itu ketika hendak melakukan sesuatu. Mulailah dengan basmalah. Bismillah itu biasa disebut dengan basmalah. Alhamdulillah biasa disebut dengan hamdalah. Salawat. Nah, itu kita mulai dengan itu, salawat dan salam. Karena salawat kepada Nabi Muhammad, karena satu-satunya perintah Allah kepada manusia yang juga Allah ikut melaksanakannya hanya satu, salawat. Allah tidak berpuasa, Allah tidak salat, Allah tidak haji, Allah tidak zakat. Tapi salawat Allah juga lakukan. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Jadi kita bersalawat kepada Nabi. Jangankan kita, Allah saja, para malaikat saja itu bersalawat kepada Nabi. Maka kita juga diminta untuk bersalawat kepada Nabi. Jadi jangan lupa ya, basmalah memulai dengan Bismillah. Kata Nabi, siapa yang memulai sesuatu yang memiliki nilai manfaat, lalu kemudian tidak memulainya dengan Bismillah, maka itu kurang berkahnya. Segala sesuatu kita mulai dengan Bismillah. Belajar kita mulai dengan Bismillah, karena tidak ada yang kita bisa raih kecuali hanya meminta pertolongan dari Allah. Salah satunya dengan mengucapkan Bismillah. Bismillah, Alhamdulillah, lalu kemudian kita bersalawat. Wassalatu wassalamu ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, Sayyidil Arabi wal Ajam. Sayyid penghulunya, pemimpinnya, penghulunya, Al-Arabi orang Arab, wal-Ajami dan Ajam. Apa itu orang Ajam? Orang yang bukan Arab. Al-Ajami itu Ajam, artinya orang yang bukan Arab. Kasih dalam kurung, Al-Arabi wal-Ajam dan orang Ajam. Siapa itu Ajam? Semua yang bukan orang Arab itu orang Ajam. Kita ini namanya orang Ajam, Ajamiyun, orang Ajam. Yang ada di Saudi, ada di Mesir, itu orang Arab. Sedangkan orang yang ada di Singapura, Malaysia, Amerika, itu semuanya adalah orang Ajam. Nabi Muhammad itu adalah penghulu bagi orang Arab dan orang Ajam. Wa ala alihi, dan atas dan kepada atas atau kepada alihi, keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya.
Yanabi'il ilmi, yanabi'il ulum. Yanabi' menjadi sumber, al-ulum, ilmu-ilmu. Ini jamaknya ilmu ya, satu mufradnya namanya ilmu. Ini kalau yang sudah biasa dengar, ada isim mufrad, isim yang berarti satu, tunggal. Itu mufrad namanya ilmu satu. Dua, ilmani, namanya musanna. Nah, kalau jamak yang berarti banyak ilmu-ilmu, lebih dari dua, tiga dan seterusnya, itu namanya al-ulum. Itu jamak ilmu-ilmu ya. Berbagai macam ilmu. Wal hikam, dan hikmah-hikmah, kebijaksanaan. Kalau di atasnya itu ilmu, itu al-hikam. Sebagaimana yang kita pelajari syarah al-hikam yang diajarkan oleh Qurta, itu kalimat-kalimat yang sudah teruji bahwa bermanfaat, sudah teruji manfaatnya, sudah diamalkan. Ya, ada yang mengatakan al-hikam itu adalah ilmu amaliyah dan juga amal ilmiah. Itu al-hikam, kebijaksanaan atau hikmah-hikmah. Wa ba'du, dan setelahnya. Maksudnya setelah kita membaca pujian dan salawat kepada Nabi, kemudian Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini menjelaskan, falamma ketika atau tatkala, ketika atau tatkala, saya melihat, itu saya. Saya melihat. Falamma ra'aitu, tatkala atau ketika saya melihat, kasiran, kebanyakan, min tullabil ilmi, dari tullabil ilmi, tullab pencari ilmu atau penuntut ilmu, tullabil ilmi, penuntut ilmu. Jadi Syekh Az-Zarnuji ini dia lihat di sekitarnya kebanyakan penuntut ilmu itu. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, sadari dirimu itu kalian sekarang siapa? Sadari sekarang dirimu siapa sekarang? Apa sekarang yang kamu apa istilahnya itu? Apa statusmu sekarang? Sebagai apa sekarang kamu? Sebagai apa sekarang kalian? Sekarang tulabul ilm, talibul ilmi. Kalian sekarang adalah pencari ilmu. Kalian sekarang bukan pencari uang. Sekarang kalian itu bukan pencari makan. Yang kalian cari itu adalah ilmu. Jadi dimanapun kalian berada, maka yang selalu kalian cari itu adalah ilmu. Sadari itu. Fungsi utamamu adalah mencari ilmu. Dimanapun kalian berada, di rumah pencari ilmu. Saya ini adalah pencari ilmu. Jadi mencari ilmu, kamu sebagai pencari ilmu bukan hanya di kelas, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di masjid, tetapi mencari ilmu dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, maka sadari dirimu, saya ini adalah pencari ilmu. Seperti apa itu? Fungsi utamamu adalah mencari ilmu.
Seperti apa contohnya? Seperti contohnya HP, handphone. HP itu apa fungsi utamanya HP? Apa fungsi utamanya? Menelpon. Fungsi utamanya HP itu adalah menelpon. Maka apapun yang terjadi kalau ada telepon yang masuk, maka semuanya harus berhenti. Nonton YouTube, tiba-tiba ada telepon masuk, YouTube berhenti. Main game, ada telepon masuk, berhenti. Chatting, ada telepon masuk, berhenti. Begitulah kalian. Fungsi utamamu sekarang, kamu sekarang adalah sebagai penuntut ilmu. Maka segala sesuatu yang kamu laksanakan ketika masuk waktunya untuk menuntut ilmu, maka semuanya harus berhenti. Tidur, waktunya pengajian subuh, waktunya salat subuh, berhenti. Berhenti tidur, bangun, pergi pengajian subuh. Jam 7.30 waktunya sekolah, main game, berhenti. Chatting, berhenti. Pokoknya masuk waktunya kerja PR, mencari ilmu, membaca buku, pergi ke pengajian, pergi sekolah. Semua kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan itu, maka semuanya harus berhenti. Sebagaimana HP yang memiliki fungsi utama sebagai menerima menelpon, maka ketika ada telepon yang masuk, maka semua pekerjaan yang ada di HP itu semuanya harus berhenti. Nonton YouTube harus berhenti, main game harus berhenti. Kenapa? Ada telepon yang masuk. Nah, begitu juga kalian kalau masuk waktu pengajian subuh, waktu pengajian maghrib, waktu salat, waktu sekolah, waktu Zoom, waktu kerja PR, semuanya harus berhenti. Kenapa? Karena itulah yang kalian sekarang emban. Sekarang kalian ini adalah thalibul ilmi. Itu jamaknya tulab. Satu talib, tulab itu banyak. Ya, para pencari ilmu. Nah, jadi kalian ini adalah pencari ilmu, ya, bukan yang lain. Ya. Walaupun ternyata orang tua suruh kau cari uang, maka cari uang itu hanya sampingan. Utamanya adalah cari ilmu. Semuanya harus berhenti. Jadi salah sekali kalau ada santri yang kenapa nak sekolah, pergi cari uang. Ini sebenarnya bukan santri, bukan thalibul ilmi ini. Ya, bukan thalibul ilmi. Sama saya sering dikasih tahu bahwa ada yang minta izin tidak pergi sekolah. Kenapa? Karena katanya pergi acara pengantin. Tidak pergi sekolah karena pergi acara pengantin. Nah, ini kan bukan dia pengantin, dan acara tetap bisa berjalan walaupun dia tidak pergi. Tapi ternyata dia lebih pentingkan pergi acara pengantin dibandingkan pergi menuntut ilmu. Ya, jadi sadari dirimu sekarang bahwa kalian ini adalah penuntut ilmu, pencari ilmu. Maka segala sesuatu, segala persoalan yang tidak ada hubungannya dengan ilmu, ketika masuk waktunya untuk mencari ilmu, maka semuanya harus berhenti. Tidak boleh ada yang ganggu. Ya. Jadi kalau ada ada hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada hubungannya dengan ilmu, maka berhenti. Hentikan nonton TV, masuk waktu belajar, berhenti nonton TV. Main HP, berhenti. Pergi toko, keluar belanja, pergi di mall, masuk waktu sekolah, berhenti, tinggalkan. Pergi sekolah, pergi belajar. Nah itu, jadi ini saya teringat ini karena saya baca ini kata tulabul ilmi, pencari ilmu. Jadi sadari dirimu adalah sebagai pencari ilmu, bukan pencari yang lain. Jadi di kepalamu satu saja, ilmu. Dimanapun kalian berada, ada ilmunya tidak ini? Ada ilmunya tidak? Ya, di kamar sudah ada tidak ilmu yang saya dapat hari ini? Kalau tidak ada, artinya bukan penuntut ilmu. Ya, kalau lebih banyak waktunya dalam sehari main game dibandingkan waktunya mencari ilmu, maka dia bukan thalibul ilmi tapi dia gamers. Ya, main game.
Karena sekarang itu tantangan terbesarnya itu orang menuntut ilmu itu diantaranya tuh game, ya HP, itu terutama itu yang paling banyak. Ya sekiranya mungkin Syekh Zarnuji hidup sama sekarang, mungkin dia tulis di sini. Ya. Oke, kita kembali. Fi zamanina, di atau pada, di atau pada, di zamanina, di zaman kita. Maksudnya di zamannya Syekh Zarnuji ratusan tahun yang lalu itu. Ratusan tahun yang lalu Syekh Zarnuji ini istilahnya galau melihat kondisi pencari ilmu. Jadi di zamannya Syekh Zarnuji ratusan tahun yang lalu itu galau melihat kondisinya para pencari ilmu. Bayangkan ya, di zaman dulu saja ratusan tahun yang lalu yang belum ada listrik, belum ada TV, belum ada komputer, belum ada HP, Syekh Zarnuji sudah galau. Bagaimana dengan sekarang? Kalau lihat kondisi sekarang, bagaimana para pencari ilmu? Kenapa dia galau? Dia risau. Pencari ilmu itu kenapa? Yajidduna, bersungguh-sungguh. Dari para pencari ilmu ini bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yajidduna, bersungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yajidduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh kepada ilmu. Yajidduna, bersungguh-sungguh ilal ilmi, kepada ilmu. Wala yasilun, tetapi mereka tidak sampai. Berusaha mencari ilmu tapi ternyata tidak sampai. Ya bahasa sekarang mungkin kalau kita katakan setengah mati belajar tapi ternyata tidak dapat ilmu. Coba kalian sudah berapa tahun belajar, ya? Coba kalau kalian hitung sejak TK belajar sampai sekarang, mungkin sudah ada yang sampai berapa tahun? Ada 15 tahun belajar, ada yang sampai 14 tahun, 10 tahun belajar, 12 tahun belajar, tapi ilmunya bagaimana? Coba suruh tulis di buku ilmu yang dia dapat. Ya mungkin tidak cukup beberapa lembar saja, mungkin sampai 5 lembar saja dia tulis, atau mungkin tidak ada yang dia bisa tulis. Ya padahal sudah berhari-hari, bertahun-tahun belajar tapi ternyata tidak dapat ilmu. Ya, makanya Syekh Zarnuji risau, gelisah, galau melihat kondisi itu. Banyak sekali orang yang menuntut ilmu sudah sungguh-sungguh tapi tidak mendapatkan ilmu, tidak sampai kepada ilmu. Sudah masuk waktu. Nanti kita lanjut untuk kelanjutannya. Apa sebenarnya yang atau kita tambah sedikit ini atau min manafi'ihi, min dari manafi'ihi, manfaat-manfaatnya. Min manafi'ihi, dari manfaat-manfaatnya. Bersungguh-sungguh mencari ilmu tapi tidak ada yang dia dapat, tidak sampai dan tidak memperoleh manfaatnya. Tetap tonji nakal, tetap tonji bertatuai, tetap tonji bodoh, tetap tonji kutu, ya, tetap tonji tidak mengerti pelajaran, tidak ada manfaatnya. Padahal sudah bertahun-tahun belajar tapi tidak ada manfaatnya. Masih tidak tahu kali-kali, masih tidak tahu mengaji, masih tidak tahu baca Al-Quran, masih tidak bisa membaca huruf Arab. Kenapa seperti itu? Padahal sudah bertahun-tahun. Nah, ada jawabannya sebentar di sini. Saya lanjutnya sedikit ini, wasamaratihi, dan buahnya, Ya, jadi ilmunya tidak berbuah, tidak bermanfaat, tidak merasa itu manfaatnya buahnya. Wahia, yaitu al-amalu bihi, mengamalkannya.
Al ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak ada amalnya, tidak diamalkan dan dilaksanakan isi ilmunya itu adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Itu buahnya ilmu adalah amal. Apa buahnya? Wa samaratihi, buahnya apa? Wahya yaitu al-amalu bihi, mengamalkannya. Wan nashri, dan menyebarkannya. Maksudnya mengajarkannya. Dia tidak mampu mengamalkan dan tidak mampu mengajarkannya. Itu buahnya ilmu. Yuhramun, mereka dihalangi mendapat ilmu. Yuhramun, dihalangi mendapat ilmu, terhalang mendapat ilmu. Yuhramun, terhalang mendapatkan ilmu. Kenapa ada manusia seperti ini? Ya, kenapa ada manusia seperti ini? Nanti kita lanjutkan. Apa penyebabnya? Kenapa ada orang seperti ini? Bertahun-tahun belajar menuntut ilmu, tapi ternyata tidak mampu mendapatkan ilmunya, tidak mampu memperoleh manfaatnya, dan tidak mampu mendapatkan buahnya. Dan nanti kita lanjut. Insyaallah kalau kita ada waktu lagi kembali kita lanjutkan untuk minggu depan apa solusinya dan apa penyebabnya. Ilmu kitab Talimut Alim ini itu mengajarkan kita bagaimana untuk supaya kita memperoleh ilmu dengan benar. Ya, demikian saja yang kita sampaikan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yahin, hamdan mazida, ya rabbana lakal hamdu wa la taqaddama lil jalali wa jalail karim wa asim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna wa kunna minal khasirin. Allahumma ij'alna min al-ulama'il amin wa ij'alna min ibadikas salihin. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا ولمن على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.